ada satu kisah menarik, terutama di awal-awal era Islam, generasi-generasi awal ya, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ada satu kisah istimewa. Dulu itu Imam Abu Hanifah punya seorang tetangga yang bois, agak nakal. Kebiasaannya seperti preman itulah. Dia sering mabok dan sebagainya. Sehingga seringkali yang namanya Imam Abu Hanifah itu dalam melakukan kegiatan diganggu oleh dia. Misalkan pada saat dia mau jalan, terburu-buru ingin ngajar. Kadang-kadang ketika dia ingin mengajar santrinya di rumahnya atau di ribatnya. Kadang-kadang pada saat dia sedang beristirahat, mutolaah kitab ataupun istirahat tidur. Tiba-tiba tetangga itu yang rumahnya dekat itu sering berteriak-teriak sendiri. Entah itu membaca syair, entah itu nek coro sekarang ini, zaman sekarang yo nyanyi-nyanyi slang dan sebagainya lah. Yang suaranya dilantang-lantangkan memang sengaja untuk mengganggu sang imam, kan gitu. Tetapi sang imam Abu Hanifah ini betul-betul luar biasa. Akhlakul karimahnya ini luar biasa. Ini contoh yang hebat. Lah, suatu ketika sang imam ini lagi ngajar santri-santrinya. Jadi lagi ngajar di rumahnya sendiri, tiba-tiba orang ini yang mungkin masih posisi setengah mabuk, dia datang, corone langsung bersandar di tiang rumahnya Imam Abu Hanifah, tiang temboknya madrasah gitulah. Dia langsung bersandar, kemudian macam-macam omongan mencaci maki sang imam. Ora usah guyu, ora usah gugu, ngapusi. Omongan ora kanggo. Urip penak-penak digawe ora penak dan sebagainya. Sambil dia sesekali membaca syair, yang syair-syairnya itu syair tak beraturan. Kalau zaman sekarang yuk nyanyi-nyanyi apalah dan sebagainya, mengganggu sang imam. Hampir semua santri di situ akan bertindak, nesu. Terus sang imam kemudian menahan para santrinya, tidak apa-apa, itu tetanggaku. Kalian terganggu? Saya tidak terganggu. Setiap hari seperti itu tidak masalah. Nah, suatu ketika pada suatu malam, jadi sang imam pas kebetulan mengajar malam hari. Kalau zaman sekarang, kalau di sini yo ngajarnya yo jam 8 atau jam 9 lah. Jam 9 malam. Biasanya itu penuh. Biasanya sering diganggu. Sang imam ini tidak ada yang ganggu. Maka imam ini malah justru tumben kok tidak ada yang ganggu. Sehingga dia bilang, loh, orang ini kemana kok kadingaran aman ngajine kan gitu. Nah, para santri-santri itu ngomong, sang imam, ini sekarang nanti jenengan aman. Lah kenapa? Santrinya jenengan itu, tetangganya jenengan itu tadi siang sudah ditangkap oleh sipir khalifah. Begitu Imam Abu Hanifah tahu bahwa tetangganya ini ditangkap oleh khalifah, maka dia ngomong, ayo cepat. Hari ini saya ngajarnya agak cepat karena saya akan menemui khalifah untuk membebaskan sang tetangganya ini. Sampai kemudian Imam Abu Hanifah ngajar, setelah selesai dia dengan terburu-buru mendatangi khalifah karena sudah malam ya. Singkat cerita dia sudah sampai ke rumah khalifah, ke istana khalifah, kemudian beliau pintu penjara itu sudah ditutup, kemudian Imam Abu Hanifah tok ke penjaga lah, satpam kalau zaman sekarang. Tok. Siapa? Nu'man. Imam Abu Hanifah kan panggilannya juga An-Nu'man ya. Nu'man bin Sabit. Setelah itu siapa? Nu'man. Kemudian sang sipir itu satpam itu membuka. Loh, kadengaren Tuan. Biasanya khalifah yang datang ke sana kemudian menjemput panjenengan. Bahkan tidak pernah panjenengan datang ke istana kekhalifahan kecuali siang hari. Loh, kok ini malam-malam? Ya, saya akan ketemu khalifah. Tolong panggilkan khalifah. Waduh, tadi barusan khalifah sudah masuk. Kelihatannya sudah beristirahat. Tolong, saya ingin bicara penting dengan khalifah. Tolong sampaikan pada khalifah.
Akhirnya satpam ini kemudian masuk, kemudian dengan perasaan cemas dan juga macam-macam lah, dia mendodok ya, notok pintu kamarnya Khalifah, tok 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 tok. Kebetulan Khalifah mungkin belum tidur, masih baca-baca buku dan sebagainya ya, belum tidur. Siapa? Saya, Khalifah, ini ada tamu penting. Khalifah hampir saja marah, dia sudah mau istirahat. Siapa kok tidak punya aturan? Main ke istana kok malam-malam? Kita sudah bilang untuk pergi dan datang ke sini lagi besok, Tuan. Tapi dia memaksa ingin bertemu Khalifah. Siapa orangnya itu? Imam Abu Hanifah. Oh, begitu mendengar suara Imam Abu Hanifah, kemudian sang Khalifah kemudian langsung berganti pakaian, kemudian langsung keluar. Setelah itu terjadi pembicaraan empat mata antara Khalifah dan Imam Abu Hanifah. Yang intinya Imam Abu Hanifah meminta tetangganya itu untuk dibebaskan dengan jaminan sang imam sendiri. Sampai akhirnya singkat cerita tetangga itu pun kemudian dibebaskan meskipun dengan berat hati. Tetapi Khalifah ini berbicara kepada tetangganya, kamu dibebaskan atas jaminan Imam Abu Hanifah atau Imam Nu'man ini. Kemudian begitu dikatakan seperti itu, kemudian sang tetangga Khalifah ini yang sering mabuk itu kemudian langsung menangis sambil memegang kaki sang imam. Saya minta maaf sang imam. Saya minta maaf imam. Dan mulai saat itu tetangganya Imam Abu Hanifah kemudian bertobat dan kemudian ikut ngaji di Imam Abu Hanifah sendiri. Ini salah satu kisah-kisah istimewa yang terjadi di generasi-generasi awal Islam yang perlu kita contoh.